Salam salam kepada guru-guru. Jurusan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa.
pengertian dari cerita fiksi? Oke, coba. Cerita fiksi adalah karangan imajinasi. Sedangkan tujuan dari cerita fiksi ada yang sudah mengerti? Atau adakah dulu waktu kecil yang sering dibacakan dongeng sama orang tuanya? Adakah? Cerita fiksi itu tujuannya untuk menghibur. Meskipun seringkali mengisikan pesan moral dan tema relevan dengan kehidupan nyata, cerita fiksi itu mencakup berbagai genre seperti dongeng. Ada yang tahu pengertian dongeng itu apa? Pengertian dongeng adalah cerita fiksi atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Seringkali berisi kejadian luar biasa dan tidak masuk akal, yang berfungsi untuk hiburan dan menyampaikan pesan moral atau pendidikan kepada pembaca atau pendengar. Oke. Jadi cerita fiksi adalah karangan yang berasal dari imajinasi atau khayalan penulis yang tidak selalu berdasarkan kejadian nyata. Maksudnya dari tidak berdasarkan kejadian nyata adalah karena dongeng itu ditulis sesuai dengan imajinasi si penulis dongeng tersebut, atau dia kejadian yang tidak benar-benar terjadi, sebelumnya belum pernah terjadi. Ciri-ciri dari cerita fiksi yaitu ceritanya imajinatif, dibuat berdasarkan khayalan dan kreativitas penulis, bukan kenyataan semesta, atau bukan semesta, ceritanya bukan semesta adanya. Ciri-ciri yang kedua yaitu untuk menghibur, tujuannya untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Kalau kalian dibacakan dongeng, pasti kalau dongengnya lucu, tertawa kita. Yang ketiga, bersifat rekaan, menggunakan unsur-unsur rekaan seperti tokoh, latar, dan peristiwa yang tidak selalu ada di dunia nyata. Yang keempat, mengandung pesan, seringkali memiliki makna atau pesan moral yang bisa dimiliki oleh pembaca. Yang kelima, bahasanya komunikatif, menggunakan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami, tidak selalu baku. Jadi itu kalau isi dongeng ceritanya itu ada yang lucu, ada yang tegang, dan tidak selalu baku, tidak begitu Ci. Ibu mau ada yang salah satu dari kalian membacakan satu dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Ada yang mau? Ada yang bisa? Baca ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang si kancil dan buaya. Pada suatu hari, kancil dan yang cerdik sangat lapar karena tidak menemukan makanan di hutan. Ia melihat padang rumput hijau dan banyak mentimun lebat di seberang sungai. Namun sungai itu terlalu lebar dan dalam untuk dilompati, dan di dalamnya ada banyak buaya yang siap memangsa. Hanya ide cemerlang. Ia memanggil kawannya buaya dan berkata, "Wahai buaya, Raja Hutan mengadakan pesta dan akan membagikan banyak daging segar untuk kalian. Untuk itu kalian harus berbaris rapi membentuk jembatan agar aku bisa menghitung jumlah kalian." Buaya-buaya yang lapar dan mudah ditipu, terutama si buaya besar, akhirnya setuju dan menuruti perintah kancil untuk berbaris di atas sungai, membentuk jembatan darurat. Dengan langkah cepat dan sambil menghitung, kancil melompat dari satu
moral dari dongeng tersebut. Jadi pesan moralnya adalah cerita ini mengajarkan kita harus berpikir kreatif dan menggunakan kecerdikan untuk mengatasi masalah, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Selain itu, jangan pernah menipu atau merugikan orang lain, karena pada akhirnya kita yang akan selalu rugi sendiri. Jadi materi pagi hari ini yang Ibu bawakan yaitu cerita fiksi. Jadi setelah kita melalui beberapa pelajaran yang tadi, ada yang sudah mengerti tentang cerita fiksi, dongeng? Oke, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Terima kasih untuk pertemuannya, untuk waktunya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pelajaran atau materi pada pagi hari ini. Ibu minta maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihan. Jadi apakah pada hari ini kalian merasa senang atau sedih? Jadi jika ada tugas yang tadi Ibu berikan, Ibu mau pertemuan berikutnya kalian mengumpulkan dan membacanya ke depan. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua dan apresiasi kalian terhadap Ibu yang sangat luar biasa, baik menerima sangat Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa membacakan satu puisi untuk pertemuan terakhir kita.